Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batila warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu kita mempelajari, sebelumnya kita mempelajari tentang orang-orang Quraisy yang mempunyai rencana besar ingin menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah SWT juga mempunyai rencana yang lebih jitu, yang lebih baik. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, sahabatnya radhiyallahu anhu, juga menyewa penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid, kemudian juga bersama budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, selamat dari kejaran orang-orang musyrikin. Dan setelah 3 hari bermalam di Gua Thur, maka Rasul menempuh perjalanan ke Madinah melalui jalan-jalan yang jarang dilalui oleh manusia saat itu. Orang-orang Madinah, hadirin sekalian, mereka menanti kapan datangnya Rasulullah SAW. Mereka pagi hari keluar menuju pintu gerbang Madinah, perbatasan Madinah. Kemudian tengah hari tidak ada Rasulullah, mereka balik. Mereka mendengar Rasul sudah keluar dari Mekah. Berhari-hari mereka seperti itu. Zaid bin Thabit menceritakan, ketika pada siang hari, sungguh sangat panas hawanya saat itu, ada yang berteduh di mana pohon-pohon kurma, ada yang berteduh di lorong-lorong perumahan, rumah-rumah orang-orang Madinah, menanti Rasulullah SAW. Ketika menjelang sore mereka pulang. Nggak tahunya ada seorang Yahudi yang juga ikut menunggu di situ, naik pohon kurmanya di bukit, di kebun kurmanya, melihat, dia yakin bahwa itulah yang ditunggu oleh umat Islam. Sehingga mereka mengatakan, ya Bani Qailah, ya Bani Qailah, jaddukum qad jaa. Kenapa orang Yahudi memanggil Bani Qailah? Karena orang-orang Arab di Madinah itu keturunan Aus al-Khazraj. Aus Khazraj itu akhwan, syaqiqan, 2 saudara kandung. Mereka ini anak daripada seorang wanita namanya Qailah binti Kahil. Inilah buruknya orang-orang Yahudi memanggil dengan sebutan dari ibu, seharusnya kan dari bapak. Tapi justru untuk menghina orang Arab. Dan itu sering berlaku orang Yahudi itu, karena orang Yahudi merasa bahwa mereka itu Sya'bullah al-Mukhtar, hamba Allah yang terpilih.
punya sifat sombong dan congkak. Dia berteriak, ya Bani Qailah, ya Bani Qailah, jaddukum qad jaa. Yani kakek kalian, orang yang kalian tunggu telah datang. Maka mereka langsung balik, mereka langsung menyambut Rasulullah SAW. Anak-anak, para wanita, orang dewasa, semuanya keluar hadirin sekalian, gembira sekali melihat Rasulullah datang. Padahal sebagian besar mereka tidak mengenal siapa Rasulullah, bagaimana mukanya, bagaimana bentuk tubuhnya. Ya, mereka tidak tahu. Ya, mereka hanya pernah mendengar dari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah, seperti yang ikut dalam Bai'atul Aqabah pertama, Bai'atul Aqabah kedua, ya orang-orang Ansar yang datang pada waktu musim haji dan masuk Islam. Mereka itu melihat Nabi, tapi hampir semuanya masih ribuan belum melihat. Tapi mereka antusias sekali, sehingga katanya Anas bin Malik, ketika Rasulullah masuk Madinah, semuanya serba senang, gembira. Belum pernah terjadi dalam sejarah penyambutan seperti itu pada seorang tokoh manapun. Ya, semuanya cerah, semuanya itu bersinar Madinah. Ya, itu sebaliknya ketika Rasulullah wafat, semuanya serba gelap. Ya, semuanya serba gelap, semua serba sedih. Kebalikannya, hadirin sekalian, ketika Rasulullah wafat, tentunya wafatnya Rasulullah min a'dhamil masaib, ya, yaitu musibah yang paling besar yang dialami oleh umat manusia. Ya, makanya kata Nabi, jika kalian bersedih timbah musibah, ingatlah dengan musibahku, karena tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa umat manusia kecuali ketika aku wafat. Maka ketika kau melihat dan mengenang musibahku, maka musibah akan diringankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ketika Rasul datang ke Madinah, semuanya serba gembira, hadirin sekalian. Ya, anak-anak ada yang berdendang, qala al-badru alaina dan thaniyatil wada wajib syukru alaina, dan seterusnya. Ini syair-syair diucapkan oleh anak-anak budak-budak, walaupun banyak sebagian ahli hadis mengatakan ini riwayatnya lemah. Ya, tapi dibawakan di buku-buku sirah oleh para ulama untuk memberikan semangat. Ya, ketika membaca sirah Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah, ada yang bertakbir, ya, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah duduk bersama Abu Bakar. Orang-orang nggak tahu mana yang Rasulullah. Ya, Rasulullah istirahat, duduk. Tiba-tiba Abu Bakar tahu diri dan mengambil selendangnya, melepas selendangnya, dan diberikan selendangnya ke Rasulullah. Baru tahu ini yang Rasulullah. Hadirin sekalian. Maka Rasul sampai di Quba. Ya, sampai di mana? Di Quba. Di Quba Rasulullah tinggal selama 4 hari di situ. Ya, 4 hari kemudian Rasul mendirikan masjid. Namanya masjid apa? Quba. Itulah yang dipuji oleh Allah, la masjidul ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun berdasarkan ketakwaan. Masjid Quba. Ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat pagi Rasulullah kemudian berangkat menuju kota Madinah, hadirin sekalian. Dan sebelum itu Rasulullah mengirim utusan ke Bani Najjar. Ya, Bani Najjar adalah paman-pamannya Rasulullah dari pihak ibu, ya, paman-paman Rasulullah SAW. Jadi istrinya, kakeknya Nabi, Salma binti Amr dari Bani Najjar. Maka datang ada 400 orang membawa pedang, ya, membawa pedang menjaga dan memberikan Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan Rasulullah siang sholat Jumat di suku Salim, Bani Salim bin Amr. Sholat Jumat di situ, di pelatarannya. Itulah sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang akhirnya tempat sholat Nabi itu dibangun masjid kemudian hari. Ya, masjid dilakukan sholat Jumat di situ. Karena itu belum ada masjid. Nah, itu semua orang-orang Madinah menyambut Rasulullah SAW.
keluar semuanya hadirin sekalian. Mereka mencoba untuk memegang pelanah daripada unta itu. Kata Rasulullah, biarkan, jangan ada yang memegang, karena innahu ma'mur, dia ini ada yang menuntun, yaitu Allah SWT. Biarkan di mana dia nanti barakat, mendelum di situ aku akan berhenti. Karena mereka ingin menyambut Rasulullah, mungkin memberikan hidayah dan sebagainya, tapi Rasulullah menolak. Sampai Rasulullah hadirin sekalian berhenti di situ. Ya, sebagaimana ontahnya menderum, ternyata itu lahan miliknya dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah, seorang tokoh Madinah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, istilah aku berhenti. Kemudian Rasul bertempat tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang tidak jauh dari pelataran rumah itu. Ya, jadi Abu Ayyub Al-Ansari sangat gembira sekali didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tinggal di bawah, sedangkan keluarganya Abu Ayyub Al-Ansari tinggal di atas. Tapi dia tidak mau. Abu Ayyub ini, ya Rasul, masa kita di atas, kamu di bawah ya Rasul. Jadi saya tidak enak, betul hati-hati dalam membawa air atau makanan, khawatir tumpah ke bawah. Itu perlakuannya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia, yang suatu hari dia akan pergi jihad nanti, ya, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Ayyub Al-Ansari sudah tua, ikut berjihad mengepung Konstantinopel. Padahal dia sudah tua, tidak bisa berjalan, sakit-sakitan, ikut berjihad. Katanya sahabat-sahabat, ya Syekh, kamu punya uzur untuk tidak ikut berjihad. Kamu sudah tua, ajuz. Lah, tandu aku bawa, tandu. Ya, taruh ke mana? Medan perang sana, Konstantinopel. Sampai seperti itu. Bagaimana aku tidak pergi berjihad, pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan." Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini imannya sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Ayyub Al-Ansari, dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal sebagai seorang mujahid di bawah benteng Konstantinopel. Nah, sekarang di Turki dibangun sebuah masjid, namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin sekalian, disitulah Nabi tinggal di rumahnya. Ya, dijamu. Walaupun begitu, banyak orang menjamu Rasulullah, ngasih makanan tiap hari itu banyak sekali. Rasulullah mengatakan, ya Abu Ayyub, biarkanlah aku dibawa, karena banyak tamu nanti. Ya, daripada aku turun naik, lebih baik aku dibawa. Nah, itu perkataan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ingin membangun masjidnya. Jadi tanah milik dua anak yatim ini kemudian dibeli. Mereka sebenarnya ingin memberikan gratis, tapi Rasulullah menolak. Saya akan beli. Waktu itu uangnya Abu Bakar dipakai dulu. Ya, dipakai dulu beberapa dinar, ada yang mengatakan 10 dinar. Pokoknya dibeli sama Rasulullah tidak mau gratis. Akhirnya dibeli. Kemudian dibangun masjid. Ya, umat Islam semuanya ikut serta dalam membangun masjid, membawa batu-batu besar, batu-batu kecil. Ya, kemudian juga Ammar bin Yasir diledek oleh orang-orang. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka meledekku gara-gara aku bawa 2 batu, yang lainnya bawa 1. Katanya mereka bawa aja 10 batu, meledek seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ammar bin Yasir, kamu dapat 2 pahala, mereka dapat 1 pahala. Dan mereka tidak membunuhmu karena kamu akan dibunuh oleh seorang pemberontak, dibunuh oleh pihak pemberontak. Ya, ternyata benar. Waktu perang Siffin, Ammar bin Yasir terbunuh. Dia di pihaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Waktu itu melawan kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah yang terjadi. Mereka membangun masjid, hadirin sekalian. Dan Rasulullah mengucapkan syair, mereka juga mengucapkan syair.
Rasulullah mengatakan la aisha illa aishal akhirah fansur ansar wal muhajir. Ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah orang-orang muhajirin dan orang ansar. Ya, jadi Nabi hadirin sekalian betul-betul perhatian sama masjid. Ya, dan Nabi SAW perhatian juga bagaimana SDM, sumber daya manusia ini. Rasul tidak perhatian membangun gedung bagaimana, itu nanti proyek jangka panjang. Nabi akan menyiapkan proyek Madinah yang luar biasa yang belum ada kota-kota sebelumnya dan mungkin sesudahnya, sehingga ini kota menjadi sebuah peradaban, markas ilmu, turunnya wahyu. Dari situlah kemudian pasukan umat Islam yang dikerahkan kemenangan demi kemenangan, sehingga Madinah menjadi kota besar, kota yang dihargai. Seperti itu. Tapi Nabi peduli sama masjid. Makanya Nabi membangun Masjid Nabawi. Ya, inilah masjid yang kemudian sederhana waktu itu masjidnya. Kemudian Nabi juga membangun bilik-bilik untuk istrinya karena Saudah sama Aisyah mau didatangkan. Kemudian bangun bilik-bilik yang untuk istri yang lain, sangat sederhana sekali. Itulah Madinah. Jadi Madinah itu sebuah desa. Tidak ada kelebihan di dalamnya kecuali orang-orang biasa, banyak orang miskin hadirin sekalian. Kelebihannya pohon kurma yang sangat rindang sekali. Kelebihannya itu. Ya, kemudian begitu juga orang-orang yang terlalu kaya. Kebanyakan mereka fallahin, orang-orang Arab itu petani-petani kurma, dan sebagian ikut sama orang Yahudi. Orang Yahudi juga lama di situ. Ya, sudah berapa dekade tinggal di mana? Di Madinah. Mereka dari Palestina. Karena diusir, dikejar-kejar, dibunuh sama Raja Romawi yang Nasrani. Ya, dan mereka juga datang ke situ. Mereka paham bahwa akan datang Nabi gak lama lagi. Ya, tinggal di Madinah, hadirin sekalian. Ya, itulah sebab-sebab faktor kenapa orang Yahudi itu tinggal di mana? Madinah. Ya, sehingga mereka terpengaruh dengan budaya Arab, terpengaruh dengan bahasa Arab. Mereka fasih dalam bicara bahasa Arab. Walaupun bahasa aslinya mereka bahasa Ibrani. Ya, bahkan anak-anaknya mereka dinamakan Arab, nama Arab. Suku-suku mereka suku Arab. Ya, mereka juga saling menikah dengan orang-orang Arab. Hanya saja mereka itu masih sombong, merasa paling mulia, paling tinggi. Ya, orang-orang Yahudi, hadirin sekalian. Jadi di Madinah itu ada berapa kelompok. Yang pertama adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka tidak lagi imannya, pembelaannya dalam agama Islam. Mereka terdiri dua kelompok. Yang pertama Ansar, yakni mereka tuan tanah di situ. Mereka punya rumah, punya makan, punya minuman, tidak ada masalah bagi mereka. Yang kedua Muhajirin, ini punya masalah. Mereka ini orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, tidak bawa apa-apa. Mereka ini orang-orang miskin. Makanya Rasulullah memikirkan bagaimana orang Muhajirin nanti dapat rumah, bisa membangun rumah mereka sehingga mereka bisa mandiri. Karena mereka susah. Tidak bawa apa-apa, tidak boleh bawa apa-apa. Mereka harus meninggalkan tanah airnya demi mempertahankan agama dan aqidah. Ya, makanya Nabi merasa kasihan terhadap orang-orang Muhajirin. Makanya Nabi punya proyek besar, nanti dibangunkan rumah-rumah yang bagus, sederhana. Ya, itu nanti yang mengatur Nabi hadirin sekalian. Ya, dan juga ada di pojok masjid Nabi membangun sebuah tempat khusus untuk ahli sufa. Ya, ahli sufa itu orang-orang miskin Muhajirin, memang nggak punya rumah dan nggak punya apa-apa. Ditampung sama Nabi, namanya ahli sufa, dan jumlahnya mereka sekitar 70 orang. Ya, ahli sufa, bukan orang sufi, tapi ahli sufa. Tapi mereka orang-orang yang rajin belajar agama dan membersihkan dirinya. Mereka orang-orang yang tidak kompros begitu di masjid. Nah, ini hadirin sekalian ketika Nabi di Madinah. Yang kedua adalah mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah. Mereka ada 3 klan, 3 suku. Satu Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah keturunan Nabi Harun. Bani Nadir itu Nabi Harun yang kuat posisinya di Madinah. Ya, mereka membuat senjata, mereka membuat pasukan besar.
mereka pintar dalam membuat keterampilan, ya pintar kerja juga. Yang kedua, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa juga pintar tijarah, punya pasar ramai di Madinah, pasarnya Bani Qainuqa. Makanya Nabi ketika datang bikin pasar sendiri. Nabi tidak suka sama orang Yahudi, karena orang Yahudi itu nakal. Ya, mereka itu suka menipu, bahkan bisnis riba. Ketika Rasulullah datang, maka riba tidak boleh. Jadi orang-orang Arab dulu itu, hadirin sekalian, pinjam uang sama orang Yahudi dan berbunga. Nggak bisa bayar, dirampas kebun-kebunnya sama orang Yahudi. Nggak bisa bayar lagi, diambil putri-putri. Makanya ketika Nabi datang, orang-orang Ansar senang, dibela oleh Nabi. Ya, disuruh mengembalikan kebun-kebunnya orang Arab sama Nabi. Orang Yahudi harus mengembalikan utang, dibayar utang, tapi tidak boleh merampas kebun-kebun itu. Ini yang membuat orang Yahudi kesal sama Nabi SAW. Dan Nabi ingin membuat pasar sendiri. Makanya Nabi ketika ada tanah pasar, di sini pasar kalian jual beli di sini, nggak usah ke pasarnya siapa? Bani Qainuqa. Yang ketiga, Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah, 3 suku Yahudi di Madinah. Ada banyak di sekitar Arab, Jazirah Arab, orang Yahudi banyak sekali. Ya, di Taima, apalagi markasnya mereka di Khaybar, itu besar sekali tempatnya senjata, tempatnya uang, kebun, luar biasa Khaybar, benteng-benteng, banyak sekali benteng-benteng di Khaybar. Nah, di suatu hari ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, karena disitulah tempatnya makar jahat untuk melawan umat Islam. Ya. Kemudian ada juga orang-orang Arab musyrikin, orang-orang Arab yang belum mau masuk Islam, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takut juga dengan umat Islam, sehingga mereka tidak mengganggu. Yang masalah adalah orang munafikin. Kelompok berikutnya orang munafikin. Orang munafikin ini dari Aus dan Khazraj, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya bisnis dekat dengan orang Yahudi, mitra bisnisnya orang Yahudi. Hadirin sekalian, sudah hampir mau diberikan mahkota, mau ditetapkan sebagai raja Madinah. Tapi Nabi datang, orang-orang akhirnya memilih siapa? Nabi, memilih Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Ubay nafaqa, munafik, dia menjadi orang munafik. Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hatinya benci sekali. Yani yudhir khair wa yubtin syarr. Dia menampakkan secara zahir kebaikan, pura-pura masuk Islam karena sudah pepet sudah. Tapi dalam hatinya kufur, benci betul sama umat Islam, sama Rasulullah SAW. Dan nanti berapa kali dia membuat manuver-manuver berbahaya, mengadu domba dan juga berkoalisi dengan orang Yahudi. Padahal Nabi waktu itu, hadirin sekalian, membuat perjanjian. Jadi Nabi SAW ketika di Madinah, Nabi membuat wasiqatul Madinah, perjanjian antara muslimin dengan muslimin, antara muslimin dengan orang apa? Yahudi. Yang intinya adalah membawa untuk membangun Madinah secara bersama, ya, dan patuh dengan hukum yang disepakati. Tapi orang Yahudi kalau nggak mau masuk Islam nggak ada masalah, silahkan menurut agamanya, nggak ada masalah. Tapi kalau terjadi pelanggaran harus dihukum sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya. Dan kalau ada serangan dari musuh luar, semuanya harus ikut membawa membela Madinah. Ini yang tertera dalam Wasiqatul Madinah atau Mitsaq Madinah atau Piagam Madinah. Yang nanti semuanya itu sama orang Yahudi tidak dijalankan, bahkan mereka berkhianat, tidak dipenuhi janjinya mereka. Ya, akhirnya kemudian diusir sama Nabi. Ya, macam-macam mereka punya manuver berbahaya. Di antaranya adalah mau menghabisi Nabi SAW. Ya, orang Yahudi ini luar biasa jahat, hadirin sekalian.
Yang menarik adalah ketika Nabi sampai Madinah, orang Yahudi ada yang melihat Nabi, mereka sinis. Tapi ada satu pendeta namanya Abdullah bin Salam, ya, melihat Nabi ini berbeda daripada yang lain. Dia mempunyai kesimpulan, wallahi ini orang ada wajahnya dusta, wajahnya baik. Apalagi ketika bertemu dengan Nabi, banyak orang, Nabi mengucapkan kalimat singkat tapi baik. Nabi mengatakan, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasil arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan orang makanan, sambung silaturahim. Salat di malam hari di saat manusia tidur, kamu akan masuk surga dengan senang. Ajib kalimat, katanya siapa? Abdullah bin Salam. Ini orang yang pintar seperti ini ada di sana. Sahabat Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang cerdas. Para sahabat itu sering duduk sama dia, ya, ketika sudah masuk Islam. Karena apa yang diucapkan ini luar biasa, indah perkataannya, bagus. Karena dia ahli kitab, pendeta, ahli kitab, orang yang ngerti. Abdullah bin Salam, bahkan Nabi mengatakan dia termasuk penghuni apa? Surga. Abdullah bin Salam. Suatu hari dia bertemu dengan Nabi di kebun kurma. Dia mengatakan, ya Muhammad, undang orang Yahudi. Undang orang apa? Yahudi. Mereka ini kaum pendusta besar. Undang aja Yahudi. Sembunyikan aku. Ya, nanti aku akan muncul, tampilkan aku. Maka diundang orang Yahudi, datang mereka. Rasul mengatakan, ya masyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ubudullah, ya, la syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Sembahlah Allah. Dan kalian tahu siapa aku. Kalian tahu benar-benar bahwa aku adalah Rasulullah. Diutus kepada kalian, kalian tahu itu. La ya Muhammad, kita sudah punya agama sendiri, kita punya juga nabi banyak. Tidak hanya kamu nabi kita ini. Katanya orang apa? Yahudi. Kita punya nabi sendiri. Kita punya kiblat sendiri, ya Muhammad. Terus bagaimana menurut pendapat kalian Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam alimuna wa ibnu alimina wa khairuna wa ibnu khairina. Abdullah bin Salam adalah ulama kami, anak dari ulama kami, orang yang baik di antara kami, anak orang yang baik di antara kami. Bagaimana kalau dia beriman dengan Allah melindungi dia dari kamu. Ya Abdullah bin Salam, ukhruj, kata Nabi. Keluar kamu, ya Abdullah bin Salam, keluar. Kaget mereka melihat Abdullah bin Salam sama Nabi. Abdullah bin Salam mengatakan apa? Ya masyarul Yahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata mereka melihat Abdullah bin Salam masuk Islam? Ada syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang yang paling buruk di antara kami. Anak daripada orang yang paling buruk di antara kami. Ini orang yang paling bodoh di antara kami. Ngomong kayak gitu, berubah. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, bagaimana? Bukankah mereka seperti yang saya katakan? Kaum pendusta mereka, ya Rasul. Atau misalnya juga dari Islam pernah, gara-gara itu dia masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad, saya ingin tanya kamu 3 hal. Jika kau bisa menjawab, oh kamu seorang nabi. Karena ini pertanyaan tidak bisa menjawab kecuali seorang nabi. Apa kata Nabi? 3 pertanyaan ini. Yang pertama, ma awal asyratis sa'ah. Yang pertama adalah apa tanda pertama daripada apa? Tanda kiamat besar. Baik. Sanian, mada? Yang kedua apa? Yang kedua, ma awwalu ta'am yaquluhu al-jannah hina dakhala al-jannah.
Makanan apa pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga ketika baru saja masuk surga? Salis, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bagaimana kamu bisa membedakan, ya, faktor apa yang bisa membedakan ini anak persis ayahnya dan ini anak persis apa? Ibunya. Faktor apa ya? Ada soal. Ini pertanyaan apa? Susah. Hadirin sekalian, ini pertanyaan yang berkelas, menunjukkan orang pintar. Nabi nggak tahu. Tiba-tiba datang Jibril dalam waktu cepat memberitahu. Abdul Salam nggak tahu. Nabi datangnya malah Jibril. Abdul Salam nggak tahu. Ya, kemudian Rasul mengatakan, ya Abdul bin Salam, baru saja Jibril menemuiku, memberitahu jawabannya. Jibril datang kepadamu ya Muhammad. Iya. Jibril tahu kamu orang yang paling dibenci sama orang Yahudi. Jibril. Raja siapa? Abdullah bin Salam. Jawabannya ya Abdullah bin Salam adalah tanda pertama kiamat besar adalah yakhrujun nar, akan keluar apa? Api. Min al-masyriq yasuqun nas ila maghrib. Akan keluar api dari timur, bahkan dari Yaman, ya, kemudian akan menggiring seluruh manusia ke arah barat, ke arah Syam. Api atau bentuknya api besar, pokoknya manusia nggak bisa bertahan, harus ikut arah api. Hadirin sekalian, itu yang pertama. Yang kedua adalah awal ta'am ya'kuluhu ahlul jannah hinda dakhala jannah ziyadaka bidul hud, yaitu makan pertama yang dimakan oleh penduduk surga ketika masuk surga adalah apa? Nantinya ikan paus. Hud itu samak kabir fil bahr, ikan besar di laut. Sekarang ikan besar apa? Paus, nggak ada lagi. Yang kita dapati, mungkin ada yang paling dalam ada lagi, cuma yang sering muncul yaitu sudah paus. Itu ikannya paus. Kabila, apa maksudnya? Hati. Kemudian yang ketiga adalah faktor utama anak seperti ayahnya atau seperti ibunya. Dilihat, kalau ayah lebih dulu mengeluarkan air mani, maka anak itu apa? Persis apa? Ayah. Kalau perempuan lebih dulu mengeluarkan air mani, lebih dominan, maka anak itu seperti siapa? Ibunya. Langsung dia syahadat. Hadirin sekalian. Nah, ini menarik sekali. Abdullah bin Salam, jarang orang Yahudi itu bisa masuk Islam. Dari ulama-ulamanya, seandainya 10 saja yang masuk Islam, kata Nabi, akan banyak masuk Islam. Tapi jarang yang bisa masuk Islam. Susah orang Yahudi. Keras kepala, keras hati. Ya. Dan Nabi hadirin sekalian tadi itu perhatian betul sama SDM. Nabi nggak perhatian sama gedung-gedung dulu sebagaimana negara-negara Persia, Romawi, tapi SDM-nya dulu. Makanya Nabi menggembleng para sahabat pagi, siang, sore, malam diajari bagaimana cara beriman, berakidah, cara beribadah, cara sosial, cara bagaimana berdagang, cara diajari ilmu dulu. Ya, diberikan semangat, dikasih masukan ilmu. Baru kemudian memikirkan yang lain, fisik. Yaitu Nabi. Dan Nabi memberikan motivasi kuat. Orang yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali daripada masjid selain Nabawi. Ila Masjidil Haram, kecuali Masjid apa? Haram. Agar datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Apalagi di masjid Nabi ada raudhah. Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman-taman apa? Surga. Rumahku maksudnya kuburannya. Sekarang jadi kuburan.
antara kuburannya dengan apa? Mimbar ila raudhah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian, memberikan juga batas-batas haram, batas-batas apa? Tanah haram untuk di Madinah. Sebagaimana di Mekah, Madinah sekarang juga tanah haram, tapi dibatasi oleh Nabi dari airin sampai ini, terus ditaruh kayak tubuh itu patokan oleh para sahabat. Maka itu area haram. Di luar itu walaupun Madinah tidak bisa dikatakan apa haram. Makanya para ulama namanya tanah haram itu Mekah Madinah. Itu pendapat yang kuat dan itu adalah yang sahih. Kalau Masjid Al-Aqsa bukan tanah haram, tidak ada dasarnya. Betul dia dikatakan masjid yang terbaik nomor berapa? 3 utama, tapi bukan haram karena tidak ada dasarnya. Kalau Makkah Madinah ada, apalagi orang bilang Kairo, Jamiatul Azhar, Haram Azhar, itu orang Mesir bikin saja supaya apa? Heboh begitu. Haram Azhar, di Suriah ada Masjid Damaskus, Umayyah, Haram Dimashq. Ya, mereka bikin saja Haram Dimashq, Haram Azhar. Seperti sini Haram mana? Ampel misalnya, pada batasannya. Tapi tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya cuma apa? Haram Makkah, Haram apa? Madinah. Itu ada dasarnya. Dan Nabi memberikan motivasi tingkat tinggi. Kalau bisa Anda matilah di Madinah. Ya. Kalau bisa dikubur di Baqi, karena Nabi akan menjadi saksi dan memberikan syafaat orang yang mati dikubur di mana? Di Baqi. Nabi membuat kuburan di Baqi. Pertama kali dikubur di situ adalah Utsman bin Maz'un, sahabatnya. Kemudian putrinya Zainab, ya, dan para sahabat-sahabat. Ya, suatu pemandangan yang luar biasa. Nabi membuat kotak-kotak yang bagus, hadirin sekalian, dan berkembang cepat, ya, daripada kota-kota selainnya di seluruh dunia. Dan dikatakan oleh Nabi, Madinah itu memakan desa-desa, memakan negeri-negeri. Maksudnya apa? Madinah itu akan menaklukkan negeri-negeri. Menaklukkan apa? Negeri dari Madinah, pasukan-pasukan menaklukkan negeri-negeri. Persia, Romawi, semua negeri. Dan itu dikatakan oleh Nabi. Ya, dan orang mempunyai niat jahat di Madinah, maka Allah akan hancurkan. Sebagaimana hancurnya garam dimasukkan air, meleleh, hancur. Ya. Itu siapapun yang ingin masuk Madinah punya manggar apa? Buruk pasti terbongkar. Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Dan Rasul mengatakan iman akan kembali ke Madinah. Bahwa orang-orang yang akan mencintai Madinah, orang-orang yang beriman pasti senang di Madinah. Dan itu tidak hanya berlaku di zaman Nabi, tapi juga sekarang ini, hadirin sekalian. Yang ke Madinah ahli iman. Ya, dan pusat iman di sana. Di mana? Di Madinah. Bahkan Nabi berdoa, ya Rabb, Engkau jadikan Ibrahim mengharamkan apa? Mekah. Maka jadikan juga untukku Madinah tanah haram. Bahkan kebaikannya 2 kali lipat daripada apa? Mekah. Begitu juga mudnya, kilonya, ukurannya, buah-buahannya, barokah. Hadirin sekalian, luar biasa. Karena doanya Nabi dan dijaga dari penyakit wabah, taun atau yang lainnya. Itu doanya Madinah. Ya. Tempat turunnya wahyu, ya, tempat di sana Nabi menghabiskan sisa hidupnya. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Ya. Dan menjadi besar karena diperluas lagi. Pada zaman Umar diperluas, pada zaman Utsman diperluas, pada zaman khalifah-khalifah, amir-amir, sampai pemerintah Saudi diperluas Masjid Madinah sehingga semakin indah, semakin bagus sampai sekarang. Ya. Itulah hadirin sekalian Madinah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tanah haram. Dan Nabi mengatakan la tusaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh bepergian niat ibadah
ya, kecuali 3 apa? Masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hada, dan masjidku ini, wa Masjidil Aqsa. Ya, artinya kalau kita niat ibadah ke suatu masjid, tidak boleh rombongan ke masjid mana? Istiqlal. Tidak boleh seperti itu. Udah pergi aja ke Jakarta. Nanti kalau maghrib isya mampir ke mana? Istiqlal sholat. Tapi secara khusus rombongan jamaah ampel menuju apa masjid? Istiqlal. Ada Yesus. Tidak boleh. Ya. Sudah ke Jakarta aja, mau shopping ke Tanah Abang terserah. Nanti maghrib isya sholat di mana? Istiqlal, nggak apa-apa seperti itu. Ya. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan apa? Masjidil Aqsa. Ini hadis. Mana orang-orang dengan hadis ini? Ini hadis sekali. Cuma Anda kalau menerangkan ini di tempat umum, Wahabi. Susah, ini ada hadisnya seperti ini. Ya. Padahal ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi kalau Anda safar khusus ke Lamongan, ya, beli ikan di mana, sana pasar ikan, nggak apa-apa. Nanti zuhur sholat di Masjid Namirah. Kan bagus Masjid Namirah, ya, bagus. Tapi secara khusus dari sini langsung Masjid apa? Namirah. Karena hadis ini, ya boleh. Ya, jadi ke Lamongan aja mau belanja silaturahim, nanti zuhur asar kemana? Masjid Namirah. Apa seperti itu? Ya, banyak kadang-kadang orang nggak paham. Bingung ibu-ibu, bingung lihat masjid apa? Namirah khusus. Ya, dari sini kemana Masjid Namirah? Supaya niatnya dirubah, jadi tinggal merubah niat saja, supaya nggak kena larangan di sini. Anu aja kemana? Pasar ikan. Atau beli buah di mana? Lamongan. Makan soto Lamongan. Nanti kalau apa? Zuhur mampir ke mana? Namirah. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Hanya niat saja. Niat yang dirubah supaya tidak larangan siapa? Hadis Nabi. Itu tegas Nabi. Hadis sekalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.